Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas dapat menyapa Anda di Community Update. Nah, di episode Community Update ini tentu kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber hebat yang datang dari organisasi, asosiasi, perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini pemirsa, kita akan membahas seputar industri pariwisata. Dan saya hari ini tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Desi Rahelia. Untuk itu kita akan membahas industri pariwisata dengan tema kita yang hari ini, yaitu pemberdayaan SDM dan transformasi pariwisata Indonesia berkualitas bersama ASPPPI. Nah, luar biasa banget Desi, hari ini sahabat Eljon kita kedatangan tamu luar biasa. Bener banget. Hadir bersama kita di sini ada Bapak Agus Pahlevi selaku Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Bagas baik juga ya. Baik Mbak juga. Desi. Baik, Pak. Pak, terima kasih banyak. Ini suatu kehormatan untuk kita. Bapak berkenan datang di Eljon TV untuk sharing-sharingnya Pak ya ke sahabat Eljon di rumah. Bener. Tentunya Desi kita ingin tahu banyak ya seputar industri pariwisata. Pasti, Karena kepo ini banget kita nih. ada orang hebat di sebelah kita, Desi. Oke, kalau begitu Pak, mungkin boleh di-sharing nih Pak ya ke sahabat Eljon dimanapun mereka berada saat ini. Kan ingin tahu ya Pak ya peran dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia dalam membangkitkan industri pariwisata Indonesia. Namun sebelumnya boleh di-sharing nih Pak, apa sih Pak ASPPI ini dan tujuan terbentuknya gitu Pak? Oh, baik. Jadi Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang disingkat ASPPI adalah sebuah perkumpulan yang anggotanya itu adalah individu yang bekerja di industri pariwisata. Nah, jadi anggota kami itu ada yang berlatar belakang dari Biro Perjalanan Wisata, ada berlatar belakang perhotelan, airline, IO, kemudian pengajar bidang pariwisata juga. Kemudian sekarang karena kementeriannya juga sudah berkembang, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan teman-teman ekonomi kreatif juga sudah ada yang bisa bergabung di Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Luar Seperti itu. Jadi seluruh pelaku ya Pak ya, sangat luas secara umum. Ya, jadi secara individu kan anggotanya. Saya kalau suka jalan-jalan juga termasuk pelaku pariwisata Pak? Wisatawan. berarti. Wisatawan, oke. Kita wisatawan ya, Kak. Oke, Belum. baik. Kalau sudah mempromosikan begitu ya Pak ya, itu termasuk pelaku pariwisata juga? Boleh, media pariwisata juga bisa. Sudah termasuk, luar Oke. biasa. Berarti dengan berbagai macam latar belakang dari asosiasi ini, anggota-anggotanya itu, dan tujuannya untuk dibentuk ASPP ini apa itu Pak? Jadi kita itu sebenarnya berniat untuk membantu pemerintah. Jadi maju bersama pemerintah dalam hal menuju kejayaan pariwisata Indonesia tentunya. Karena kan kita tahu sendiri tidak semua hal bisa dilakukan oleh pemerintah kan. Iya. Jadi ada hal-hal yang perlu dukungan pihak lain bersama-sama pemerintah dalam hal mewujudkan terutama program-program pemerintah yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dan alhamdulillah seusia 14 tahun lebih kami sekarang 15 tahun ini kami kolaborasinya sangat aktif sekali, tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan mitra-mitra lainnya. Luar biasa. Jadi memang ASPPI ini mengakomodir para profesional pariwisata ya, Ya, betul Pak ya? sekali. Oke, khususnya berarti di bidang sumber daya manusianya. Sumber daya Pak? manusia Benar. pariwisata. Luar biasa. Wow. Nah Pak, dalam asosiasi ini apa aja sih Pak yang dilakukan untuk mendorong majunya industri pariwisata melalui akomodir para profesional ini Pak? Bentuk karya nyata yang sudah kami lakukan selama 15 tahun terakhir ini, diantaranya melakukan kegiatan promosi, baik secara B2B atau B2C, tentang produk daya tarik dan atraksi wisata yang ada di destinasi-destinasi. Nah, bentuknya biasanya di Travel Mart. Jadi ASPI itu punya kegiatan promosi destinasi di setiap DPD, kita sudah punya 23 Dewan Pengurus Daerah sekarang, dari Aceh sampai Sulawesi Utara. Nah, di setiap provinsi ini mereka punya program sendiri untuk memperkenalkan daya tarik dan atraksi wisatanya. Nah, di antaranya kayak di Aceh ada Aceh Travel Mart, kemudian ada Jelajah Budaya di Sumatera Utara, ada Riau Travel Mart di Riau, kemudian ada Health Tourism Expo untuk di Sumatera Selatan, ada Bukit Tinggi Travel Mart, insya Allah bulan Oktober ini kita laksanakan nanti di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wow. Ada Tri Angel Travel Mart, karena melibatkan 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Makanya namanya Tri Angel Travel Mart di Kepulauan Riau. Kemudian ada Pelangi Travel Mart di Bangka Belitung. Ya, kemudian ada Baduy Travel Mart di Banten. Ada Jawa Barat Travel Mart, kemudian ada GTEX di Jogja, ada Bursa Wisata Indonesia di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur Travel Mart, ada Lombok Travel Mart,
Ajak di Bali, ada Komodo Travel Mart di Nusa Tenggara Timur, South Kalimantan Travel Mart di Kalimantan Selatan, Pinisi Travel Mart di Sulawesi Selatan, sama Kawanua Travel Mart di Sulawesi Utara. Jadi setiap daerah itu sangat aktif sekali dalam hal memperkenalkan data dan wisata baik yang sudah ada maupun yang baru di provinsi masing-masing. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan pendampingan desa wisata. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama kita lakukan sebelum Indonesia booming dengan desa wisatanya. Gitu. Cuman sekarang memang lebih intens karena memang di beberapa provinsi juga sangat fokus sekali pemerintahnya dengan desa wisata. Nah, kolaborasi terbesar tahun lalu kita bersama Kementerian Pariwisata dipercaya mendampingi 6 provinsi sejumlah 23 desa. Kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Seperti itu. Untuk mendorong desa wisata tadi ya Pak ya? Betul, lebih fokus ke sumber daya manusianya itu di pendampingan. Karena kan kita tahu sendiri namanya masyarakat kan dengan latar belakang yang mungkin bukan pariwisata. Sementara mereka punya keinginan kuat untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Sehingga di sini ASPI masuk untuk berkolaborasi, meyakinkan masyarakat bahwa semua orang itu bisa membangun, mengelola, dan mengembangkan wisata khususnya di desanya. Nah, melalui kegiatan pendampingan atau pemberdayaan ini, kita masuk ke masyarakat desa, mulai sharing teman-teman kita yang profesional di bidang perhotelan, sharing tentang homestay, bagaimana mengelola homestay. Kemudian yang profesional di bidang restoran, sharing ke rumah makan yang ada di desa. Teman-teman pemandu wisatanya sharing tentang bagaimana memandu wisatawan di desa, seperti itu. Jadi kebetulan karena memang anggota kita profesional di bidang masing-masing. Jadi SDM-nya kita punya, tinggal siapa yang mau sharing dengan kita bantu sharing. Seperti itu. Nah, harapannya bisa membantu pemerintah khususnya untuk mempercepat terbentuknya desa wisata melalui produk pariwisata atau produk desa wisata yang berkualitas. Luar biasa. Dan itu pastinya akan menaikkan perekonomian masyarakat desa ya Pak ya? Harus, karena cita-cita kita kan dampak dari pariwisata ini tidak untuk hanya membantu ya? Ya, tidak hanya mungkin selama ini masyarakat itu berpendapat bahwa yang mendapatkan manfaat dari pariwisata itu adalah industri. Ya, hotel, restoran. Nah, kita ingin mengubah mindset itu bahwa dampak pariwisata itu sebenarnya ke masyarakat. Nah, melalui produk nyata itu adalah desa wisata. Seperti itu. Secara umum, kalau misalnya mungkin sahabat LD belum banyak tahu ya Pak ya, dampaknya tadi kan yang Bapak sampaikan adalah ke masyarakatnya tujuannya ya. Nah, apa sih Pak melalui produk desa wisata ini, apa dampak yang bisa didapat oleh masyarakat itu sendiri sebenarnya Pak? Jadi berbicara desa wisata itu kan berbicara produk desa wisata, yaitu gabungan beberapa komponen. Ada homestay di sana, kemudian ada tarik yang ada di desa, ada atraksi yang ada di desa, kulinernya, kemudian transportasinya, pemandunya. Jadi suatu kesatuan potensi atau yang dimiliki oleh desa ini kita ramu menjadi sebuah produk perjalanan wisata. Sehingga apa? Ketika orang berkunjung ke desa, pasti yang memandu juga masyarakat desa. Iya benar. Nginep juga di homestay punya masyarakat. Benar. Makan juga di warung atau di rumah masyarakat. Atraksi yang disajikan juga yang menyajikannya oleh masyarakat. Seperti itu. Ada daya tarik seperti air terjun misalnya, kolam pemandian, pantai dan sebagainya, yang ngelola juga pasti kelompok masyarakat. Nah, artinya secara tidak langsung ekonomi pariwisata itu bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Wisatawan datang ke kebun, manen sayur, kan dapat sayur dibawa ke rumah penduduk, belajar masak sama penduduk, makan siang bersama penduduk. Nah, seperti itu lebih kurang. Sehingga ketika mereka merasakan dampak langsung, jiwa untuk membangun wisata itu lebih besar. Karena dampaknya sudah mereka rasakan. Mungkin sebelumnya mereka hanya merasakan dampak ikutan dari berkembangnya restoran, orang datang ke restoran, pesan makanan yang banyak sehingga kebutuhan sayur, kebutuhan ikan tinggi, nelayan mendapatkan dampak. Tapi nelayan kan tidak tahu, petani tidak tahu bahwa sayur, ikan mereka itu akan dikonsumsi oleh wisatawan karena dibeli oleh restoran. Mereka ngerti hanya jual ke pasar, gitu. Nah, tapi dengan kegiatan-kegiatan pariwisata yang langsung bersentuhan kepada masyarakat itu akan tahu secara langsung bahwa ternyata peran petani, peran nelayan, wisata itu luar biasa. Dan itu bisa menjadi sebuah aktivitas wisata berpengalaman yang dirasakan langsung oleh wisatawan. Misalnya bisa merasakan gimana langsung menanam, memanen, memancing, mengolah, menjadi sebuah makanan. Nah, diantaranya seperti itu. Dan kegiatan pariwisata di desa ini diharapkan menjadi salah satu strategi dalam hal melestarikan tradisi budaya masyarakat tentunya. Karena kan kalau orang di desa kan mungkin ada sebuah desa
dulu yang main rebana itu sudah orang-orang tua, Iya. karena hanya buat kawinan, dan sebagainya. acara-acara. Acara-acara tertentu ya. Tetapi karena wisatawan datang ke desa dan ada aktivitas belajar rebana, akhirnya anak-anak mudanya juga belajar dengan tujuan untuk mengajarkan wisatawan. Gitu. Akhirnya regenerasi rebana yang muda sudah ada di desa. Nah, seperti itu sebenarnya yang diharapkan. Makanya pemerintah dengan programnya sekarang sudah menyentuh ke desa dalam segi pariwisata itu sangat luar biasa. Terutama untuk melestarikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Oke. Kita tahu sendiri kan zaman sekarang di era teknologi dan lain sebagainya. Mungkin generasi kita kali ya, Kita kali ya, Pak. Kita, Kan masih bangku kita, Pak. Iya, kita masih muda kok masih. generasi kita mungkin banyak yang tidak tahu permainan masa lalu seperti apa, Iya. ya. Benar, Udah benar. gadget semua. Iya. Tapi dengan kegiatan berwisata di desa, wisatawan kan dikenalkan permainan-permainan anak-anak kampung seperti apa, Seperti apa. ya dari bahan kayu kah, mungkin kan dari bahan tumbuhan dan sebagainya, gitu. Tapi kita ketahui nih ya Mas, kalau misalnya di bagian zaman sekarang kan udah makin canggih nih, Iya. seperti yang kita bilang tadi Iya. ya. Sehingga dampak semakin canggihnya tersebut pasti era-era digital juga makin Betul. berkembang dan ada kaitannya dengan pariwisata. Betul. Nah, apakah dampak dari digital tersebut itu ada dampak baiknya atau meningkatnya pariwisata yang ada di Indonesia? Ya, jadi dengan perkembangan zaman, Uh-uh. pariwisata itu adalah salah satu sektor yang sangat mudah untuk beradaptasi. Oh, oke. Kita sekarang kalau ke desa, Hmm. reservasinya nggak harus telepon ya kayaknya. Iya. Iya. Sudah banyak reservasi homestay by online. Yes. Dari online, via online sekarang ya, benar. Pembayaran juga nggak harus cash sekarang di desa, Iya. walaupun dulunya ke desa. QRIS sudah ada di Sudah mana-mana. ada di mana-mana. Seperti itu kan. Artinya dengan adanya Teknologi. digitalisasi, Yes. itu sebenarnya tidak menghambat. Justru Oke. bisa membantu, asalkan kita mau beradaptasi. Tinggal nanti bentuknya, bentuk implementasinya yang kita sesuaikan. Dimana walaupun digital masuk ke desa atau ke sektor pariwisata, tetapi tidak mengurangi rasa dari wisata itu sendiri. Karena kan wisata itu kental dengan pelayanan. Benar. Gitu. Di hotel lah contohnya, sekarang sudah banyak hotel-hotel yang dengan pintu otomatis dengan teknologi kan. Benar. Tetapi tetap orang akan lebih nyaman dengan hotel yang pintunya masih dibukakan. Masih dibuka. Iya. Benar nggak? Nah, Pelayanannya itu ya, yang membedakan antara teknologi dan hospitality di sektor pariwisata. Gitu. Kalau masih dengan orang itu, orang akan merasakan sentuhan. Dibukakan pintunya, selamat datang Pak, silakan. Kalau yang otomatis kan nggak ngomong. Iya, langsung Iya, buka betul. aja Jadi ya. full welcome ya, Pak, ya? Iya. Seperti itu. Jadi itu yang tidak bisa kita hilangkan dari sektor wisata. Jadi ada sesuatu yang kita bisa gantikan dengan teknologi, tapi ada hal lain juga yang kita tidak bisa gantikan. Karena di pariwisata itu orang perlu sentuhan di hati. Setuju. Gitu. Itu sebenarnya hal sederhana dari pintu aja. Walaupun orang dengan teknologi pintu otomatis oke, tidak masalah. Tapi bagi wisatawan, karena kan yang menggunakan hotel kan tidak hanya wisatawan kan, Yes. ada orang bisnis juga. Gitu. Bagi wisatawan dia akan lebih senang pasti, nggak asal wisatawan, kita juga lah ya, apalagi Iya. pada kuncinya dibukakan, disapa selamat datang. Di restoran pun seperti itu. Sudah banyak restoran yang dengan aplikasi ya, Iya, sekarang mau benar. pesan makan tinggal scan QR code, Iya. tinggal pencet, Jadi praktis. jadi praktis. Bener. Tetapi wisatawan tentunya lebih senang dengan selamat pagi ibu, silakan. Lebih suka dilayanin gitu ya. Dilayani. Oke. Seperti itu ada. Jadi jangan takut hilang gara-gara teknologi, tetapi kita harus beradaptasi. Tetapi yang harus diingat adalah tidak semua hal di sektor pariwisata itu bisa digantikan dengan teknologi. Gitu. Luar biasa. Wow. Ada slogan saya pernah dengar dari Mas Menteri juga, ada yang namanya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi ya Pak ya. Correct. Wis. Jadi kita boleh berkembang, tapi Boleh. bukan berarti melupakan yang Betul. lama Emang, ya Pak ya. benar. Betul. Berarti dampak dari teknologi itu sangat baik ya untuk Baik, pariwisata baik. Indonesia. Dan harus dikembangkan harus, lagi. Benar-benar banget. Ya, kita harus melek digital ya Pak ya. Iya, benar. Karena ujung tombaknya Desi, ya Pak ya, yang saya tahu sebagai wisatawan tadi. Waduh, pelaku wisatawan. Iya, kita kan cari pengalaman ya. Benar. Kita mencari kenangan ya Pak yang Betul. ada di Sabta Pesona, di Betul. Sabta Pesona ya Pak ya. Jadi seperti pelayanan tadi, hospitality, Iya. pintu dibukakan, itu salah satu bentuk kenangan ya Pak Betul, ya. Iya. betul. Orang jadi Terkesan. pengen lagi ke sana. Iya. Luar
biasa. Jadi nggak semuanya Desi bisa. Nggak semuanya dari digital ya betul, guys. itu bagus, Teknologi tapi bagus. kita harus Ada hal-hal yang tidak Ada. bisa tergantikan. Yes, benar banget. Oke. Nah Pak, dari Bapak selaku Ketua ASPI ya Pak ya, pasti sudah keliling banyak ya, Desi ya, Betul. sudah kemana-mana dalam mengembangkan pariwisata. Dan kita tahu ya Pak ya, jenis wisata ini banyak ya Pak ya, ada wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah gitu ya Pak ya. Nah Pak, menurut Bapak sendiri Pak, wisata apa sih Pak yang paling menarik wisatawan dan yang mungkin juga ASPI fokuskan untuk mendorong sumber daya manusianya dalam menjadi pelaku pariwisata yang baik untuk mendorong wisata Ini seru nih, pertanyaan tersulit. Oh, jangan gitu dong. Jadi gini, membuat produk wisata itu sebenarnya menyesuaikan dengan segmentasi pasar. Jadi kalau ditanya alam kah, budaya kah, semuanya bagus dan menarik. Karena semuanya punya market. Oke. Gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita meng-create sebuah produk yang wisata itu yang sesuai dengan keinginan pasar. Itu yang PR terbesar. Karena kebanyakan kan kita dilatih orang-orang desa, masyarakat, entrepreneur, dilatih meng-create sebuah produk wisata. Tetapi tidak dilatih meng-create sebuah produk yang diperlukan oleh pasar. Yes. Gitu. Sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama untuk produk tersebut bisa dibeli oleh pasar dan dinikmati oleh Pembelinya. seperti itu. Oke. Nah, di ASPI juga sekarang kita sedang berupaya melalui program-program kita, terutama di masyarakat yang kita anggap awam secara skill dan knowledge mengenai kewirausahaan, mereka kita arahkan. Jadi kalau membuat produk di desa itu sesuaikan dengan segmen kita mau jual kemana kira-kira. Ke wisata edukasi kah? Kita sesuaikan produknya. Ke petualang kita sesuaikan produknya. Produk-produk historical kita sesuaikan dengan produknya. Seperti itu. Jadi semua produk itu sangat bagus dan keren, apalagi Indonesia dari ujung ke ujung itu luar biasa pokoknya. Luar biasa, keren-keren. Gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan segmentasi pasarnya. Pasarnya suka apa? Gitu. Kalau dia suka alam ya udah create produk alamnya. Kalau dia suka budaya, create produk budayanya. Gitu. Intinya Indonesia punya semua. Punya semua ya Punya Pak ya. semua. Nah Pak, dari berbagai hal itu ya Pak, dan juga ASPI hampir 10 tahun ya Pak ya sekarang. 15 tahun. 15 tahun, tahun, wah wow. Desi, luar biasa. Tagline kami di tahun ini istimewa. Istimewa. Udah Luar perjalanan yang panjang ya banget. Isinya 1 dan 5. Sudah. 15 tahun. Oh iya benar Luar benar. biasa, Baru istimewa. iya, istimewa. Keren, Pak, keren. benar. Luar biasa. Slogan barunya ya Pak. Benar. Oke, nah Pak, dari ASPI sendiri, perjalanan ASPI 15 tahun berjalan ya Pak ya dalam mengembangkan sumber daya manusianya di pelaku pariwisata sendiri. Menurut Bapak nih Pak, apakah saat ini sudah sejauh ini perjalanan masyarakat masih banyak yang belum sadar wisata Pak? Oke. Kalau bicara sadar wisata itu kan ada tolok ukurnya. Nah, yang jelas sampai sekarang dan sampai ke depan itu harus selalu ditingkatkan. Karena tadi zaman berkembang, Benar. teknologi berkembang. Nah, artinya nggak boleh berhenti, gitu. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia itu yang luar biasa, keramahan itu sudah mendarah daging, Mendarah daging, ya setuju. kan? Iya. Jadi nggak dilatih. Sopan santun sudah menjadi, karena kan identitas bangsa. Yes. Orang Indonesia itu kan terkenal ramah, murah senyum, di mana Iya, seluruh dunia bener. itu tahu. Gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu secara umum itu tidak pernah ada masalah dengan sarta pesona. Gitu, karena sudah menjadi jiwanya orang Indonesia. Gitu. Ciri Nah, khasnya betul. Indonesia. Tinggal kan kita mencegah faktor X, faktor di luar dari yang biasa ini yang bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama generasi sekarang. Jadi, sekarang orang dengan teknologi gadget, orang jarang bertemu. Ya kan, jarang bersilaturahmi. Itu kan komunikasi itu kan sebenarnya salah satu hal yang menyebabkan kedekatan, kenyamanan seseorang dengan orang lain gitu kan. Itu yang harus dikurangi. Jadi misalnya anak-anak sekarang bermain gadget tuh dibatasin sama orang tuanya. Iya. Lebih disarankan bermain itu lebih berinteraksi satu sama lain. Karena ini kan melatih. Gitu. Karena soft skill itu kan nggak ada ilmunya. Iya. Tapi harus sering dilakukan Dilakukan, gitu benar. kan. Berinteraksi dengan orang, ramah dengan orang, senyum dengan orang, seperti itu. Nah, itu tantangan-tantangan ke depan gitu. Bayangin coba seharian ngadepin gadget. Senyum nggak? Enggak. Ketemu Mengharap orang gini nggak aja bisa ya. senyum flat. Iya benar. Iya, jadi itu yang harus kita dimulai dari mana? Dimulai dari rumah lah. Dan itu dari ASPI sendiri melakukan pelatihan juga Pak untuk orang tua Pak? Di ASPI belum sampai ke sana. Tetapi diharapkan ketika kita masuk desa, untuk orang desa yang kita temuin atau kita dampingi, tentu itu pasti akan dilakukan.
gitu, karena bersetujuan dengan kita. Tapi kan Indonesia ini luas, gitu, butuh kerjasama seluruh pihak. Sama lah kayak ngembangkan pariwisata kan tidak hanya asosiasi saja, tapi dibutuhkan pemerintah di sana, dibutuhkan masyarakatnya, pihak swastanya juga, ada medianya juga, ada akademisinya juga. Gitu. Jadi menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia untuk menjaga identitas masyarakat Indonesia di mata dunia. Oke, berarti Pak, kita kalau flashback lagi nih dari perjalanan ASPPI yang udah 15 tahun ini, yang udah banyak pengalamannya, udah banyak perjalanan yang dilalui. Nah, ada nggak nih Pak program-program yang akan dilakukan ASPPI untuk saat ini maupun untuk kedepannya gitu Pak? Supaya kita nih pada sahabat Eljon tahu nih, Jadi sesuai kesepakatan nasional memang ASPI itu mewajibkan semua DPD yang ada di ASPI setiap provinsi itu mereka minimal setiap tahun itu mendampingi satu desa wisata. Desa itu wisata memang diwajibkan setiap tahun ya, Pak. Jadi harapannya kita satu tahun kalau kita ada 23 DPD minimal kita ada 23 destinasi desa wisata baru. Gitu di Indonesia. Jadi kalau berjalan 10 tahun 230 dong berarti. Tapi kan itu menjadi program wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, program rutin juga tetap kita lakukan dalam hal memperkenalkan daya tarik dan atraksi yang ada di Indonesia. Itu karena tadi produknya kita bikin, desa wisatanya misalnya kan tetap harus di branding, harus diperkenalkan. Seperti itu. Itu sih yang rutin kita lakukan. Ya, hal lain tergantung nanti yang berkolaborasi. Gitu, karena memang kan banyak pihak juga yang berkolaborasi di mana kita sesuaikan dengan selama tujuan mereka masih sama dengan kita siap berkolaborasi. Luar biasa. Waduh, luar biasa. Jadi memang terbuka ya Pak ya? Ya. Untuk kedepannya juga. Betul. Kalau prestasi kita sudah tidak bisa pungkirin lagi ya, Kak. sudah banyak perjalanan juga. Iya. Dan ini juga menjadi sahabat Eljon panggilan mungkin untuk kita semua wake up call untuk juga ambil bagian dalam mengembangkan industri pariwisata ya Pak ya. Karena tugas semua orang ya Pak ya untuk semua orang pariwisata ini. Semua orang. Kan yang memajukan, yang mengembangkan, nggak hanya proses semuanya di Indonesia ini kan tanggung jawab warga negara Indonesia. Setuju. Rumah kita kok. Rumah gitu kita kan, kok, ya. tempat kita cari uang ya Pak ya. Kalau rumah kita bersih, kita yang bersih-bersih. Iya, Kalau rumah kita yang bagus, kita yang bikin bagus. Karena kita bukan tamunya ya Pak. Betul, karena kita yang punya. Kita adalah host. Luar biasa. Wow. Desi keren banget, kita hari ini banyak impact, banyak inspirasi baru yang mungkin jadi impact untuk kita semua dan sahabat Eljon yang menyaksikan ya. Karena ini penting, perlu kita ketahui ya Pak ya, karena memang ini rumah kita seperti Pak Agus sampaikan tadi, ini rumah kita harus jaga, kita harus rawat, dan kita harus kembangkan dan kenalkan nanti. Untuk khususnya pariwisata Indonesia. Setuju. Nah, sahabat Eljon, kita udah sama-sama simak nih perbincangan kami bersama dengan narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Agus Palevi selaku Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Oke, sahabat Eljon yang ada dimanapun kalian berada, untuk itu tetap terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.